Halo semuanya, balik lagi ke video pembelajaran Ibu Clarissa. Di sini Ibu akan menjelaskan materi geografi kelas 11 di SMA. Bab 3 keanekaragaman hayati dengan submateri faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Sebelum ke penjelasan pemateri, Ibu mau nanya dulu nih kepada kalian. Di sini siapa yang pernah berkunjung ke kebun binatang? Terus apa aja sih yang kalian dapatkan setelah berkunjung ke kebun binatang? Nah, kenapa gitu ya? Kalau misalnya di kebun binatang itu hewan-hewannya itu beragam. Nah, untuk menjelaskan 3 pertanyaan tadi, Ibu akan jawab di materi sekarang, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Nah, di persebaran flora fauna ini ada 4 faktor. Yang pertama, faktor iklim. Yang pertama kita akan bahas faktor iklim terlebih dahulu. Nah, iklim ini adalah kondisi cuaca rata-rata dalam jangka waktu yang panjang dan pada wilayah yang luas. Nah, kenapa sih iklim ini berpengaruh gitu ya dan sangat penting pada persebaran flora dan fauna? Karena setiap organisme itu memiliki batas toleransi terhadap suhu, kelembapan, cahaya matahari, hujan, dan juga angin. Terhadap suhu, kelembapan, cahaya matahari, angin, dan juga curah hujan. Nah, kalau misalnya nih di suatu wilayah itu suhunya tuh ekstrim, misalnya di kutub. Nah, kalau di kutub itu kan hanya spesies tertentu yang menghuni wilayah tersebut. Nah, kalau misalnya di wilayah kutub nih, apa aja sih spesies yang menghuninya? Ada penguin, ada beruang kutub, kalau floranya itu ada lumut. Nah, kalau misalnya di daerah khatulistiwa, seperti negara kita, negara Indonesia. Nah, kalau di negara Indonesia itu kan kaya akan flora dan faunanya, karena dia berada di daerah khatulistiwa. Nah, kemudian ini ada 5 gambar iklim. Ada iklim tropis panas, iklim tropis lembab, iklim gurun, iklim subtropis, dan juga iklim kutub. Nah, kalau misalnya di iklim panas atau tropis ini ada contoh tumbuhannya itu pohon pisang, padi, dan juga pohon karet. Kemudian contoh hewannya itu ada harimau Sumatera, burung kakatua, kera. Kemudian di iklim tropis lembab ini ada contoh tumbuhannya itu kopi, kelapa sawit, gitu ya, kakao. Kemudian contoh hewannya itu ada burung merak, katak, dan juga monyet. Nah, kemudian di iklim kering, di iklim kering itu kan tadi sudah disebutkan ya, ada pohonnya itu kayak kaktus, semak belukar. Terus kalau misalnya hewannya itu ada kadal gurun, unta, gitu ya. Nah, untuk di subtropis ini contoh tumbuhannya itu ada stepa, kemudian contoh hewannya itu ada rusa, beruang, dan juga rubah. Nah, kalau di iklim kutub tadi juga sudah disebutkan ya, hewan-hewannya kayak penguin, beruang kutub gitu ya. Nah, kalau misalnya tumbuhannya itu kayak lumut kera, kayak gitu. Nah, oke, yang pertama kita akan bahas suhu dulu. Nah, suhu ini adalah tingkat panas dan tingkat dinginnya suatu daerah. Nah, tentu dalam suhu ini juga penting pada persebaran flora dan fauna. Kenapa? Karena setiap keanekaragaman hayati di semua di dunia ini membutuhkan kenyamanan suhunya masing-masing gitu ya. Ada yang nyamannya di suhu hangat dan juga ada yang nyamannya di suhu dingin. Tentunya untuk suhu ini di setiap belahan buminya itu berbeda-beda. Nah, dipengaruhi oleh beberapa hal. Sudut sinar matahari, ketinggian, jarak dari laut, dan tutupan lahan. Nah, kalau misalnya di suatu wilayah itu suhunya tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu dingin, dan tidak terlalu panas, itu akan kaya keanekaragaman hayatinya. Contohnya tadi di negara Indonesia. Di negara Indonesia kan daerahnya tropis gitu ya. Jadi kaya akan flora dan faunanya. Nah, pada tumbuhan, khususnya pada tumbuhan, suhu ini akan menentukan jenis tumbuhan apa yang cocok untuk ditanam di
suhu tersebut gitu ya. Kalau misalnya nih di kaki gunung itu kan udaranya itu hangat, Jadi tanaman yang cocoknya itu adalah padi. Kemudian naik lagi ke atas, udaranya dingin, cocoknya itu teh gitu kan, pohon pinus gitu kan. Nah kalau makin tinggi lagi ke puncaknya, nah itu udaranya makin dingin. Nah biasanya tidak ada pohon-pohon besar yang ditemukan, hanya adanya rumput-rumput pendek ataupun lumut gitu ya. Nah, kemudian ini juga ada gambar segitiga piramida. Nah, di segitiga piramida ini dibagi menjadi 4 zona. Ada zona tropis, zona sedang, zona subarktik, dan juga zona arktik. Nah, di zona tropis ini suhunya hangat dan banyak pepohonan gitu ya. Terus juga di zona sedang ini suhunya sedang dan juga ada 4 musim. Terus juga di zona subarktik ini suhunya itu dingin, dan juga zona arktik ini suhunya lebih dingin daripada zona subarktik. Nah lanjut ya, di samping ini ada gambar gradien termometrik, yang dimana gradien termometrik ini ada mengalami penurunan suhu sekitar 0,5 derajat sampai dengan 0,6 derajat Celcius di setiap kenaikan 100 meter. Nah pada gambar ini samping ini ada daerah yang ketinggiannya kurang dari 600 meter, itu termasuk ke dalam daerah panas ya, dan ada jenis tumbuhannya. Kemudian di atas 1500 meter itu masuk ke dalam kategori daerah sejuk, yang dimana ditanami banyak hutan dan juga sayuran, kopi, teh, dan sebagainya. Nah lanjut ke kelembapan. Kelembapan ini adalah jumlah air yang terkandung di udara pada suatu tempat. Nah, kelembapan ini menunjukkan bahwa wilayah itu basah, kering, atau lembab. Nah, cara menentukan bahwa wilayah tersebut basah itu kita bisa dengan melihat bahwa suatu wilayah tersebut sering hujan dan juga dekat dengan laut. Kalau misalnya wilayahnya itu kering, biasanya itu di daerah gurun atau di daerah yang jarang terkena air hujan gitu ya. Nah, kalau misalnya di suatu wilayah itu tempatnya itu basah gitu ya, kelembabannya itu tinggi. Nah, kan otomatis tumbuhan dan hewan yang hinggap atau menghuninya itu kan membutuhkan pasokan banyak air. Nah, misalnya itu pohon kayak teratai ataupun katak gitu ya. Berbeda lagi kalau misalnya di kelembabannya itu yang rendah atau kering. Nah itu hanya hewan-hewan tertentu gitu yang bisa menghuni wilayah tersebut, dan biasanya tidak memerlukan cadangan air yang banyak ataupun dia memiliki cadangan air di dirinya gitu ya, seperti kaktus, unta, dan juga kadal burung. Nah kenapa kelembaban ini penting dalam persebaran flora dan fauna? Karena setiap makhluk hidup termasuk tumbuhan dan hewan juga memerlukan pasokan air untuk kehidupannya. Nah, kemudian cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini adalah sumber energi utama ya bagi semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan dan juga hewan. Apalagi tumbuhan gitu ya, tumbuhan sangat membutuhkan peran sinar matahari untuk proses fotosintesis, untuk menghasilkan makanan dari dirinya sendiri. Nah, dari hasil fotosintesis itu menghasilkan energi dan juga oksigen untuk manusia dan juga hewan. Jadi matahari ini penting untuk tumbuhan. Nah, pada daerah tropis tadi seperti Indonesia, jumlah intensitas cahaya matahari yang masuk itu sangat besar, sehingga keanekaragaman hayatinya itu banyak. Berbeda lagi kalau misalnya di wilayah kutub ataupun di pegunungan tinggi, itu kan intensitas cahaya mataharinya itu sedikit ya. Jadi hanya beberapa spesies yang bisa hidup gitu ya, contohnya lumut. Bukan tumbuhan saja yang membutuhkan peran cahaya matahari, tetapi hewan juga membutuhkan peran cahaya matahari. Nah, tumbuhan itu kan secara tidak langsung membutuhkan sumber makanan itu dari tumbuhan. Nah, jadi hewan herbivora seperti sapi, kambing itu kan makannya tumbuhan. Nah, sedangkan hewan karnivora seperti singa, harimau itu kan makannya itu dari hewan herbivora seperti sapi gitu ya. Nah, kita lanjut ke angin. Nah, angin ini merupakan udara yang bergerak dari tempat yang tekanannya tinggi ke tempat yang tekanannya rendah. Angin itu selain memberi udara sejuk kepada kita, ternyata angin itu berperan gitu ya dalam proses persebaran flora dan fauna melalui berbagai cara. Ada 2 cara, melalui migrasi burung
dan juga melalui penyebaran biji tumbuhan. Penyebaran biji tumbuhan. Oke. Kita bahas yang melalui penyebaran biji tumbuhan terlebih dahulu. Nah, pada biji tumbuhan banyak gitu ya tanaman yang memiliki biji yang ringan. Contohnya biji alang-alang, biji kapas. Nah, dengan bijinya yang ringan ini maka akan mudah untuk terbawa angin, sehingga nanti akan terbawa angin ke wilayah yang baru dan juga tumbuh di wilayah tersebut. Nah, kemudian kalau migrasi lewat burung, itu ada burung-burung yang sering memanfaatkan arah angin dan juga kekuatan angin untuk bermigrasi ataupun berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, angin itu membuat burung-burung terbang lebih jauh tanpa kehabisan energi. Nah, ada juga burung-burung tertentu yang memanfaatkan angin musiman untuk berpindah ke tempat yang lebih hangat dan juga untuk mencari sumber makanan. Nah, kemudian lanjut ke curah hujan. Curah hujan atau air hujan ini adalah kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan dan juga hewan. Nah, jumlah air hujan atau curah hujan di setiap wilayahnya itu berbeda. Dan dengan adanya curah hujan yang berbeda ini, maka itu akan berpengaruh pada jenis persebaran flora dan fauna di suatu wilayah. Kalau misalnya di suatu wilayah nih, curah hujannya berbeda-beda, tentu karena ada wilayah yang sering hujan, ada juga wilayah yang jarang hujan. Nah, dengan adanya curah hujan tadi yang berbeda, adanya yang sering hujan, ada yang jarang hujan, maka itu akan mempengaruhi pada jenis persebaran flora dan fauna di suatu wilayah. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke faktor yang kedua ya, yaitu faktor edafi. Nah, di faktor edafi ini merupakan faktor lingkungan yang berkaitan dengan kondisi tanah di suatu daerah, meliputi struktur, tekstur, dan kandungan mineral dan kadar air tanah. Nah, semua komponen ini itu sangat berpengaruh gitu ya terhadap tumbuhan yang dapat tumbuh di suatu tempat. Dan tumbuhan yang berbeda itu membutuhkan jenis tanah yang berbeda. Nah, misalnya contohnya tanah humus. Nah, tanah humus ini adalah tanah yang subur. Nah, tanah yang subur sehingga bisa ditanami oleh pohon-pohon tropis gitu ya, pohon-pohon tropis. Nah, kalau misalnya di tanah yang berpasir, ini cocoknya ditanami di tanaman gurun gitu ya, cocoknya tanaman gurun. Nah, pada gambar samping ini ada peta persebaran tanah di Indonesia. Ada berbagai jenis tanah di Indonesia. Hanya Ibu menjelaskan dari satu contoh tanah saja ya. Contohnya tanah andosol. Nah, tanah andosol ini adalah tanah yang dapat ditemukan di pegunungan vulkanik. Nah, tersebar di wilayah Jawa, Bali, dan juga Sumatera. Nah, karena berasal dari abu vulkanik, jadi tanahnya itu relatif subur sehingga bisa cocok untuk ditanami pertanian hortikultura seperti buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Oke, kita lanjut ke faktor yang ketiga ya, yaitu fisiografi. Nah, fisiografi ini berhubungannya dengan bentuk permukaan bumi. Dari ketinggian dan juga kemiringan. Nah, kalau misalnya di wilayah dataran tinggi, itu kan otomatis suhunya itu akan rendah. Beda lagi kalau misalnya di dataran yang rendah gitu ya, otomatis akan cenderung lebih panas. Nah, kalau misalnya di wilayah yang curam gitu ya, kayak rawan erosi, nah itu pasti jenis tanamannya itu akan berbeda dengan yang ditanam di tanah yang subur dan juga datar. Nah, fisiografi ini juga berhubungan dengan tadi iklim dan juga edafik, yaitu tanah. Edafik atau tanah. Nah, di iklim itu dia berhubungan dengan kelembapan dan juga suhu. Kalau di edafik itu menentukan tanah dan juga jenis dan kualitas tanah. Kalau misalnya di fisiografi kan bentuk permukaan bumi itu kayak gunung, lembah, dataran tinggi, sungai, danau,
Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke faktor yang terakhir ya, yaitu faktor biotik. Nah, faktor biotik atau faktor dari makhluk hidup, dari manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kita bahas dari manusia dulu. Nah, manusia juga mempunyai pengaruh yang sangat penting gitu ya bagi persebaran flora dan fauna. Nah, manusia ini berpengaruh ya, sangat berpengaruh pada persebaran flora dan fauna. Kenapa? Karena ada beberapa perilaku manusia seperti pembukaan hutan untuk pertanian, untuk pemukiman. Nah, itu kan otomatis hewan dan tumbuhan asli yang berada di tempat tersebut itu akan hilang. Dan juga manusia itu sering melakukan kelestarian lingkungan gitu ya, kayak reboisasi ataupun melakukan konservasi alam gitu ya. Nah, tapi manusia juga sering gitu ya membawa jenis spesies baru gitu ya, tadi tanaman ataupun hewan ternak dari suatu wilayah ke tempat wilayah yang baru, sehingga itu akan menjadikan penyebaran keanekaragaman hayati gitu ya. Nah, kemudian hewan juga berpengaruh gitu ya pada persebaran flora dan fauna. Bagaimana sih gitu ya persebarannya? Nah, persebarannya itu misalnya dari biji tumbuhan. Nah, biji tumbuhannya itu melalui dari kotoran hewan, ataupun dari apa yang menempel di tubuhnya gitu. Nah, hewan juga sangat berpengaruh pada keseimbangan ekosistem melalui hubungan predator dan mangsa. Jadi kalau misalnya dari satu spesies hewan ini hilang gitu ya, maka itu akan mengganggu keseimbangan alam. Nah, untuk yang terakhir itu tumbuhan. Nah, tumbuhan ini menjadi rumah gitu ya, rumah bagi hewan dan juga sumber makanan bagi hewan. Nah, di daerah tropis itu kan berhutan lebat, otomatis keanekaragaman hayatinya itu tinggi. Berbeda kalau misalnya di suatu wilayah yang tumbuhannya itu tidak lebat gitu ya. Nah, itu akan keanekaragaman hayatinya atau si hewan-hewannya itu akan sedikit seperti itu. Mungkin itu dari penjelasan hari ini gitu ya tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.